Swastiastu Bu Jero. Swastiastu. Bu Jero, tujuan tiang ini yang ingin menguatkan sebenarnya persiapan Bu Jero dalam observasi pembelajaran nanti kelas 5. Nah, sebelum tiang mulai pertanyaan, bisa Bu Jero sampaikan mata pelajaran apa yang akan Bu Jero ajarkan nanti di kelas 5? Untuk ini tiang mengambil pelajaran bahasa Indonesia, Bapak. Bahasa Indonesia nggih. Topik atau materinya tentang pantun. Nanti pertanyaannya akan tiang bagi menjadi 4 poin Bu Jero nggih. Yang pertama profil lulusan dan karakter, kemudian yang kedua pedagogis dan era digital, poin yang ketiga ekosistem kelas dan kemitraan, yang keempat asesmen dan umpan balik. Bisa dimulai Bu Jero? Iya, silakan. Terima kasih. Nah, yang pertama dari 8 dimensi lulusan itu Bu Jero ada keimanan, ada kewargaan, kemudian ada kreativitas, penalaran kritis, terus ada kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Mana dimensi yang menjadi fokus utama nanti atau yang mau ditonjolkan Bu Jero dalam pembelajaran nanti? Jadi dimensi yang ditonjolkan nanti dalam pembelajaran yang pertama kreativitas. Kreativitas ya. Ya mungkin dalam menyusun pantun nanti. Ya. Kemudian juga yang kedua di sana ada komunikasi, Pak. Jadi bagaimana anak-anak saat membacakan pantun di depan kelas. Jadi dua dimensi utama, kreativitas dan kemandirian. Oke. Sudah sampai Bu Jero tadi menyampaikan alasannya kenapa memilih dimensi tersebut. Kemudian yang lanjut kepada pertanyaan yang kedua, apakah perencanaan dalam modul ajar yang Ibu buat Nike sudah sepenuhnya mencerminkan target kompetensi yang ingin dicapai oleh murid? Kalau menurut saya sudah sih Nike, Pak. Sudah, karena sudah menyangkut ya itulah pemahaman tentang ciri pantun, hingga bagaimana anak-anak itu menulis, sampai nanti akan bisa bagaimana menampilkannya. Terima kasih. Kalau bisa dipresentasikan 0 sampai 100, kira-kira persentase target kompetensinya yang di modulnya sudah berapa persen? Mungkin 80% ya. 80 ya, nggak berani 100. Belum berani 100. 80% ya. Pertanyaan selanjutnya Bu Jero, bagaimana strategi Bu Jero dalam memuliakan murid dalam pembelajaran? Ya, mereka merasa dihargai dan termotivasi. Tetap nanti untuk trik untuk memuliakan bagaimana peserta didik itu. Jadi yang pertama nih pasti ya memberikan apresiasi terutama apresiasi. Ya bagaimana saat mereka menyusun pantun, kemudian bagaimana saat menampilkannya begitu. Jadi apresiasi apresiasi mungkin dalam bentuk verbal mungkin atau mungkin tepukan dan sebagainya Oke. Selanjutnya bagaimana Ibu menyesuaikan langkah-langkah pembelajaran nanti dengan karakter unik murid, kan itu ada mungkin yang cepat belajar atau mungkin yang agak lambat dan sebagainya, sehingga prinsip pembelajaran bermakna ini bisa tercapai. Jadi tetap nih ada diferensiasi Pak nih. Jadi di sana bagaimana menyesuaikan pantun nih kan dengan minat murid gitu. Kan nanti murid tuh berminat di pantun jenaka mungkin ya itu, atau mungkin jenis yang lain. Berarti Bu Jero menerapkan diferensiasi berdasarkan minatnya Jadi Bu Jero memberikan kebebasan mereka membuat pantun sesuai dengan minat, sehingga karena sudah sesuai dengan minat otomatis nanti akan menghasilkan sesuatu Bu Jero ya. Oke. Nah ini untuk di profil lulusan dan karakter sudah Bu Jero, yang lanjutkan mungkin ke strategi pedagogis dan digital. Sudah siap Bu Jero yang lanjutkan pertanyaan selanjutnya, metode atau model pembelajaran apa yang Bu Jero pilih sehingga materi bisa tersampaikan secara efektif dan menarik bagi siswa? Di sini untuk juga ada untuk terutama profil komunikasi nih, jadi di sini yang menyusun dengan model pembelajaran kooperatif.
Kooperatif. Ya, kolaboratif learning nih ya. Jadi metode dengan kelompok. Ya. Dan juga ada demonstrasinya juga ke depan saat membaca pantun. Jadi berbagai metode yang Bu Jero terapkan di sini, ada kolaboratif learning dan demonstrasi nih. Jadi kolaboratif itu di saat mereka membuat pantun dalam kelompok gitu ya. Nanti ditampilkan di depan kelas. Ya. Dalam bentuk mungkin ditulis ya di layar. Oh, di layar PID-nya ya. PID-nya nggih. Oke. Ditulis dulu dalam kelompok, didiskusikan, kemudian dibuat atau ditulis kembali di layar PID-nya, lalu baru nanti dibacakan. Oke. Lengkap. Nah, selanjutnya Bu Jero, apakah Bu Jero nanti dalam pembelajaran itu menggunakan media digital, misalnya game dan sebagainya, atau video pembelajaran, sehingga bisa membantu murid untuk memahami materi? Ya, rencananya Niki akan memakai TV digitalnya ya. Jadi di sana juga ada video, kemudian ada gamesnya juga agar menarik siswa. Oke. Lengkap kira-kira ya, memakai interaktif digital atau PID-nya, kemudian ada video pembelajaran itu diambil dari link YouTube mungkin ya? Iya, dari YouTube, kemudian game yang sudah Tiang susun dalam Wordwall. Oke. Ya. Wordwall ya. Nah, pertanyaan yang ketujuh, bagaimana nanti Ibu memastikan bahwa murid telah mampu memahami konsep secara mendalam dan dapat mengaplikasikannya di kehidupan nyata? Jelas nanti dalam pembelajaran itu kan proses yang penting ya. Jadi yang mungkin dengan mengajukan beberapa pertanyaan setelah mereka melihat tayangan dari video seperti itu. Kemudian kalau mengaplikasikannya kan dengan dia mampu menciptakan pantun itu sendiri yang disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi dalam topik pantun ini, Jero bisa memberikan pertanyaan dulu ya. Setelah itu mungkin anak diminta untuk membuat sendiri. Jadi kreativitasnya dibangun. Karena dengan mereka membuat sendiri, ya konsep mereka tidak hanya ingat di sekolah, tapi sampai di rumah pun anak-anak masih ingat tentang apa yang mereka buat dulu ya. Oke, terima kasih. Sekarang yang lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu ekosistem kelas dan kemitraan. Nah, bagaimana upaya Ibu dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta membangun kemitraan atau kerjasama yang positif di antara murid? Di sini kan dibentuk melalui kerja kelompok. Gitu ya, jadi ada suatu topik yang mereka harus selesaikan bersama-sama begitu ya. Jadi mereka otomatis akan berkolaborasi di sana. Jadi bagaimana menyusun pantun itu agar rimanya sesuai, kemudian sampirannya juga mereka bisa membuat. Jadi mereka semua terakomodir jadi Bu Jero ya, dengan Bu Jero membentuk kelompok dulu sehingga mereka bekerja dalam kelompok. Otomatis nanti dalam kelompok mereka akan kolaborasi atau kerjasama dengan temannya dalam membuat pantun. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bu Jero, bagaimana Ibu mengukur bahwa tujuan pembelajaran itu sudah tercapai? Apakah ada kriteria yang digunakan dalam asesmen nanti? Berarti yang memakai tetap mengacu pada tujuan pembelajaran. Akan ada 3 nih. Setidaknya nanti anak-anak mampulah menjawab 3 tentang topik yang akan diajarkan saat itu. Jadi nanti yang susun untuk semacam asesmen digital ya. Jadi dengan Wordwall. Jadi yang dapat tarik kesimpulan, Bu Jero nanti dalam pembelajaran itu tetap mengacu pada tujuan pembelajaran dulu. Dari tujuan pembelajaran itu nanti Bu Jero akan memetakan atau membuat kriteria kriteria asesmennya di Wordwall. Jadi di Wordwall ini apakah hasil murid itu tersimpan secara online? Online ya? Cuma niki dalam kelompok.
Oke, pertanyaan yang terakhir Bu Jero, bagaimana rencana Ibu nanti dalam memberikan umpan balik atau feedback kepada murid? Karena murid ini kan ada yang tuntas dan ada yang masih mengalami kesulitan. Oke, ini terutama Niki nanti kan dalam bentuk kelompok mereka. Oke. Jadi begitu anak-anak menampilkan hasil pantunnya itu langsung diberikan umpan balik. Sampai itu juga bisa kelompok lain yang akan menanggapi. Iya. Jadi yang masih kurang itu diberikan masukan apanya yang kurang dan sebelumnya ditanyakan dulu kepada kelompok lain dulu. Mungkin ada masukan atau apa. Seperti itu. Oke. Jadi kita anak-anak menampilkan sesuatu, misalnya buat pantun, kemudian mendemonstrasikan atau membaca pantun yang mereka buat, Bu Jero nanti akan memberikan umpan balik ya, baik dari Bu Jero sendiri atau dengan teman-teman kelompok yang lain. Sehingga dari itu Bu Jero dapat memetakan bahwa kelompok mana yang mungkin masih mengalami kesulitan. Sehingga setelah dipahami kelompok tertentu yang mengalami kesulitan, nanti kita gali kembali kan itu nggih. Nah, oke Bu Jero, mungkin diskusi kita kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Sehingga nanti yang tunggu aksi atau actionnya Bu Jero nanti di pembelajaran nanti Bu Jero nggih. Oke Bu Jero, mari kita akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.